Oke, sekarang kita lanjutkan materi manajemen investasi kita. Dan pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah salah satu produk derivatif yang diperdagangkan di pasar modal, yaitu opsi. Ini adalah outline materi opsi kita. Yang pertama, kita akan bahas dulu pengertian opsi. Kemudian kita nanti lanjutkan ke mekanisme perdagangan opsi, karakteristik keuntungan dan kerugian investasi menggunakan instrumen opsi, kemudian strategi perdagangan opsi, dan bagaimana caranya kita melakukan valuasi opsi. Jadi, apa itu opsi? Opsi adalah, kalau kita lihat definisinya, suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi dengan pembeli opsi. Jadi ada pihak yang menjual opsi, ada pihak yang membeli opsi, di mana penjual opsi menjamin adanya hak. Jadi kata kunci dari opsi itu hak, bukan kewajiban. Penjual opsi menjamin adanya hak dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Ya, jadi pada saat kontrak opsi ini berjalan antara penjual dengan pembeli, maka si pemegang opsi ya, atau si pembeli opsi dalam hal ini punya hak untuk mengeksekusi opsinya. Jadi bukan kewajiban untuk mengeksekusi opsinya, tapi punya hak untuk mengeksekusi opsinya. Dan pada saat pembeli ini memutuskan untuk mengeksekusi hak opsinya, maka si penjual wajib memastikan bahwa hak dari pembeli opsi itu terpenuhi. Opsi saham diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya. Perusahaan yang merupakan emiten dari saham yang dijadikan patokan tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Jadi ini murni hanya terjadi antara investor satu dengan investor lainnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan emiten, di mana opsi yang diperdagangkan itu berasal ya. Jadi misal opsi untuk membeli saham A atau opsi saham A. Nah, si perusahaan A ini nggak ada sangkut pautnya dengan jual beli opsi saham A itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan bentuk hak yang melekat pada opsi, opsi nanti bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah call option atau opsi beli, dan yang kedua adalah put option atau opsi jual. Oke. Kemudian karakteristik masing-masing opsi ini perbedaan utamanya adalah jadi bagi pemegang opsi beli, mereka berhak untuk membeli sejumlah saham dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu dan pada harga tertentu sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal pada kontrak opsinya. Ya. Jadi call option itu adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsinya untuk membeli saham tertentu pada jumlah tertentu di waktu tertentu dengan harga tertentu. Ya. Jadi mungkin ibaratnya misal saya mau beli handphone teman saya, kemudian saya punya perjanjian. Ya, saya punya opsi beli atas handphone teman saya. Jadi saya punya derivatifnya, yaitu opsi beli. Nah, di opsi beli handphone teman saya ini, saya diberikan informasi bahwa, atau sesuai kontraknya, ada informasi seperti misal, jangka waktu umur dari opsi beli ini adalah 1 bulan. Kemudian opsi ini
memberikan hak bagi saya untuk membeli handphone teman saya di harga tertentu, misal katakanlah 3 juta. Ya. Nah, jadi nanti selama 1 bulan saya bisa atau tidak, ya, tergantung karena ini kan hak ya, bisa mengeksekusi opsi saya. Jadi kalau saya eksekusi, maka saya bisa membeli handphone teman saya di harga 3 juta sesuai dengan kontraknya. Gitu ya. Nah, itu sifatnya hak. Kemudian kalau opsi jual atau put option kebalikannya, opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah waktu dan harga yang telah ditentukan. Ya, jadi ini hak untuk menjual. Jadi saya udah punya barang, ya, kemudian saya punya opsi untuk menjual barang tersebut di harga dan waktu dengan jumlah yang sesuai dengan kontraknya. Kemudian terminologi opsi. Jadi pada saat kontrak opsi itu dijual, ada beberapa informasi yang akan melekat di dalam kontrak opsi. Jadi ini hampir sama kayak kalau kita lihat obligasi ya. Obligasi itu kan juga ada instrumen informasi yang melekat di dalamnya. Kupon, jangka waktu, face value, dan lain-lain. Nah, di opsi juga ada. Ada informasi mengenai exercise atau strike price, yaitu harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo, atau secara sederhana ini adalah harga saham yang disepakati, harga per lembar saham yang disepakati, baik itu di opsi jual maupun di opsi beli. Kemudian expiration date atau batas waktu di mana opsi dapat dilaksanakan. Nah, terkait dengan expiration date ini, nanti opsi itu dibagi menjadi dua, yaitu opsi dengan gaya Amerika dan opsi dengan gaya Eropa. Pada saat kontra opsi itu dijual dengan ketentuan opsi gaya Amerika, maka pemegang opsi, baik itu opsi jual maupun opsi beli, dapat melaksanakan kapan saja, melaksanakan hak opsinya kapan saja, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk opsi gaya Eropa, pengeksekusian hak opsi itu hanya dilakukan atau hanya bisa dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo. Jadi yang gaya Eropa ini relatif lebih tidak fleksibel ya pilihannya, karena cuma bisa dilakukan di 1 hari di tanggal jatuh tempo, sedangkan opsi gaya Amerika bisa dilakukan kapan saja dari tanggal kepemilikan kontrak opsi sampai periode jatuh tempo kontrak opsinya. Kemudian ada premi opsi. Premi opsi adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Jadi kontrak opsi ini kan produk. Supaya saya bisa mendapatkan kontrak opsi tersebut, maka saya harus membayar, kan, harus membeli. Ya, harus membeli. Nah, biaya yang saya keluarkan untuk membeli kontrak opsi, baik itu opsi jual maupun opsi beli, itu disebut sebagai premi opsi. Jadi nggak gratis ya, jadi ada harganya. Nah, kenapa ini disebutnya premi bukan harga, supaya nggak bingung sama yang bagian exercise price atau strike price. Kalau exercise price atau strike price ini adalah harga kesepakatan yang melekat di dalam opsi jual maupun opsi beli. Jadi bisa membeli di harga berapa atau bisa menjual di harga berapa. Tapi kalau premi opsi ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli si kontrak opsinya. Ya. Nah, setelah saya beli kontrak opsinya, baru saya bisa lihat informasinya, exercise price-nya berapa, expiration date-nya kapan, gaya Amerika atau gaya Eropa, dan lain-lain. Ya. Nah, terkait dengan gaya Amerika atau gaya Eropa ini, kalau di Indonesia, kontrak opsi itu diperdagangkan dengan gaya Amerika. Nah, ini kira-kira contohnya kayak gini lah ya. Jadi ada investor membeli call option dengan harga 100. Nah, harga 100 ini adalah premi opsinya. Dan saham yang dijadikan patokan atau underlying asetnya adalah saham ABC. Jadi opsi untuk saham ABC. Call option berarti kan opsi beli. Berarti ini opsi beli untuk saham ABC.
Kemudian dilengkapi juga informasi exercise price 1.200. Jadi nanti si investor X ini bisa membeli saham ABC di harga 1.200 apabila dia memutuskan untuk menggunakan hak belinya. Expiration date adalah 3 bulan dari sekarang. Opsi tersebut dapat dilaksanakan kapan saja sampai dengan expiration date dan juga pada saat expiration date. Berarti ini menggunakan gaya Amerika. Untuk model opsi tersebut, X membayar premi opsi sebesar 100. Nah, ini yang ini. Ya, premi opsi. Atau juga bisa dituliskan seperti ini ya. TLKM G5C 2500@125. Jadi ini salah satu bentuk dari kode opsi. TLKM berarti ini adalah opsi yang underlying asetnya saham Telkom. Dan kemudian ada G itu adalah periode waktunya, ini ada kodenya di sini, berarti dia bulan Februari. Kemudian 5 tahun lagi, ya, jadi ini ceritanya di tahun 2010, berarti ini sampai Februari 2015. Kemudian C ini artinya adalah opsi call atau opsi beli. Kemudian ada 2.500, ini adalah exercise price-nya. Jadi hak untuk membeli Telkom, saham Telkom, sampai Februari 5 tahun lagi di harga 2.500. Itu. At 125 ini artinya adalah premi opsinya. Jadi untuk mendapatkan opsi call ini, ya, kita harus atau investor harus mengeluarkan uang Rp125 per lembar sahamnya. Gitu. Jadi bisa juga dikodekan seperti ini. Kemudian ini mekanisme perdagangan opsi, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini saya lampirkan juga link ke KPI, jadi nanti bisa kalian baca sendiri mengenai proses clearing kontrak opsi itu seperti apa. Harusnya ini lebih banyak dibahas di mata kuliah pasar modal ya, mekanisme perdagangan dan lain-lain. Di Bursa Efek sendiri, perdagangan kontrak opsi udah dimulai dari 2004. Jadi undang-undang transaksi untuk kontrak opsi itu udah terbit dari 2004. Nanti kalian juga bisa cari buat bahan bacaan. Kemudian untuk kontrak opsi sendiri sampai saat ini baru meliputi kontrak opsi atas underlying aset dari 5 saham ini, yaitu Astra International, BCA, Indofood Sekes Makmur, Telkom, dan HM Sampurna. Berikutnya adalah simulasi dari investasi opsi, dan yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah simulasi pada saat kita membeli opsi beli, ya, membeli opsi call. Jadi di sini ada Tuan A membeli call opsi call AC pada strike price 6.000. Ya, ini strike price 6.000 berarti hak untuk membeli AC di harga 6.000 karena ini kan opsi call ya, berarti opsi beli. Kemudian Tuan A ini membayar premi sebesar 1.200.000. 1.200.000 diperoleh dari mana? Diperoleh dari premi per lembar saham, yaitu Rp120. Dan jumlah lembar saham. Jadi kontrak opsi ini beda dengan transaksi saham. Kalau saham kan indikatornya satu lot 100 lembar. Kalau kontrak opsi ini per 10.000 lembar saham. Ya, jadi Rp120 per lembar sahamnya dikali 10.000 lembar saham. Jadi ini preminya. Pembeli call dapat atau tidak melaksanakan haknya tergantung pada harga aksi di pasar spot. Karena ini hak, maka Tuan A ini bisa melaksanakan hak atau bisa juga tidak melaksanakan hak. Ya. Pada saat kondisi harga spot aksi 6.000 atau lebih rendah, maka sebaiknya pembeli call tidak melaksanakan atau tidak mengeksersis hak sampai jatuh tempo. Kenapa? Nah, ini simulasinya. Misal harga saham ASI saat ini atau selama periode jatuh tempo adalah di harga 6.000.
Ya, di harga 6.000. Exercise price-nya adalah 6.000. Ya. Jadi harga pasar ASI 6.000, Tuan A bisa membeli ASI per lembarnya di harga 6.000. Nah, pada saat kondisinya seperti ini, yaitu harga pasarnya sama dengan strike price, maka pembeli atau pemegang opsi beli yang rasional tidak akan melakukan haknya. Kenapa? Ya, apabila belum jatuh tempo ya, ini dengan catatan belum jatuh tempo, dia tidak akan melaksanakan haknya karena apabila dia melaksanakan hak beli ASI-nya di harga 6.000 sesuai harga pasar, maka dia akan rugi. Loh Pak, kan exercise price-nya 6.000, kemudian harga pasarnya 6.000, berarti harusnya sama aja dong dengan membeli di pasar. Ya, harusnya sama saja melaksanakan opsi beli di harga 6.000 dengan membeli ASI di pasar seharga 6.000, kan sama harga pasar sama exercise price sama. Harga pasar dan exercise price-nya memang sama. Ya, jadi nggak ada selisih, nggak ada margin antara exercise price dengan harga pasar, jadi nggak mungkin terjadi kerugian. Cuma kerugian yang ditanggung oleh Tuan A itu terjadi karena Tuan A sudah membayar premi 1.200.000 untuk beli kontraknya, kan butuh modal nih. Ya. Untuk beli kontraknya sendiri kan butuh modal. Jadi apabila Tuan A melaksanakan haknya di harga 6.000, ya, kerugian itu akan diperoleh Tuan A karena Tuan A sudah membayar sebesar 1.200.000 untuk membeli kontrak opsinya. Ya, jadi di 6.000 ini kalau dieksekusi maka dia akan rugi 1.200.000 senilai dengan kontrak opsinya. Begitu juga kalau harga itu turun menjadi 5.000. Ya, secara rasional tentunya kontrak ini tidak akan dieksekusi. Ya, kontraknya tidak akan dieksekusi kan? Karena masa di harga pasar 5.000 terus dia mau beli di harga 6.000? Dia kan punya hak untuk membeli di harga 6.000. Harga pasarnya 5.000. Masa orang yang rasional ada, saya mau beli lebih mahal, itu kan enggak. Jadi nggak mungkin dieksekusi. Bagaimana kalau sampai jatuh tempo harganya itu selalu di bawah exercise price-nya, di bawah 6.000? Ya. Kan selama harganya di bawah 6.000, maka kan dia tidak akan dieksekusi. Bagaimana kalau sampai jatuh tempo harganya tetap di bawah 6.000? Ya. Kalau kondisi tersebut terjadi, maka Tuan A ini akan menderita kerugian, tapi kerugiannya itu maksimal hanya sebesar preminya. Ya. Jadi, salah satu karakteristik call option atau opsi beli ini adalah pada saat harga pasar itu di bawah strike price sampai jatuh tempo, maka kerugian maksimal yang bisa diperoleh oleh pemegang opsi beli adalah senilai preminya. Jadi ini mau harganya turun berapapun, harganya tetap kerugiannya maksimal tetap 1.200.000. Nanti ada PowerPoint, ada slide yang ada ilustrasi gambarnya, jadi bisa mungkin membantu juga untuk memahami. Nah, bagaimana jika harga spot ASI adalah 6.120? Ya. Pembeli call dapat melaksanakan haknya pada strike price 6.000 dan menjualnya di pasar spot pada harga 6.120. Maka profit yang akan diperoleh pembeli call atau pemegang opsi call ini adalah sebesar 0. Kenapa 0? Ya kan? Karena selisih antara ya, harga beli atau selisih antara nilai yang diperoleh dari mengeksersis opsi
call-nya itu sama dengan nilai preminya. Ya. Jadi kan di pasar ASI ini harganya 6.120, ya kan, skenarionya. Kemudian saya bisa membeli di harga 6.000. Ya. Jadi ASI ini, barang A, si ASI ini di pasar dijual di harga 6.120, saya bisa membeli di harga 6.000, di harga lebih murah. Ya kan? Kemudian nanti saya jual lagi di pasar seharga 6.120, maka saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 120, ya, selisih antara harga pasar dengan exercise price dikalikan dengan lembar sahamnya, yaitu 10.000 lembar. 120 dikali 10.000 lembar, 1.200.000 dikurangi preminya. Maka apabila harga ASI yang terbentuk itu adalah 6.120, saya tidak rugi dan juga tidak untung. Nih, ya, seperti yang tampil ini. Kalau harganya naik menjadi 6.240 sampai 10.000, maka barulah saya mendapatkan keuntungan dengan skenario seperti ini, cara penghitungan seperti ini ya. Misal 6.240 pada saat jatuh tempo saya eksekusi, maka keuntungan saya adalah 240, ya kan? 240 selisih dari ini dikali 10.000 yaitu 2.400.000. Ya, marginnya 2.400.000. Dikurangi dengan modal saya beli kontraknya yaitu 1.200.000, maka saya masih untung 1.200.000 dan seterusnya. Semakin tinggi harga saham, maka semakin untung juga memegang opsi beli. Ya. Maka secara teori seharusnya pada saat pasar itu berada dalam kondisi bullish, ya, harga dari opsi beli ini akan menjadi lebih mahal, atau premi dari opsi beli ini akan menjadi lebih mahal. Ya. Karena karakteristik dari opsi beli, ya dia baru untung kalau pasar itu naik, gitu. Nah, karena dia baru untung pada saat pasar itu naik, dan ternyata kondisi pasar itu bullish, ya, maka permintaan atas opsi beli ini akan tinggi, sehingga premi yang harus dibayarkan untuk mendapat opsi beli ini juga menjadi semakin mahal, atau harga opsi beli ini menjadi semakin mahal. Gitu. Setelah kita tadi bahas simulasi untuk call option, sekarang kita pindah ke put option atau hak untuk menjual. Jadi di sini sama, ada tuan A membeli put ASI pada strike price 6.000. Pembeli put harus membayar sebesar 1.200.000. Nah, ini preminya 6.000 adalah exercise price-nya. Sama seperti call option, pembeli put dapat atau tidak melaksanakan haknya. Jadi dapat melaksanakan maupun boleh tidak melaksanakan, tergantung harga ASI di pasar spot. Dalam hal harga spot ASI 6.000 atau lebih tinggi, harga market ASI itu 6.000 atau lebih tinggi, maka pilihan rasional bagi pemilik opsi put ASI adalah tidak melaksanakan exercise, tidak melaksanakan haknya. Ya. Saya punya hak untuk menjual ASI seharga 6.000. Tapi di pasar ASI itu dijual di harga 7.000. Maka pilihan rasionalnya adalah saya tidak mengexercise hak saya menjual ASI senilai 6.000, dan saya akan menjual ASI senilai harga pasar aja, yaitu 7.000. Kan ceritanya ini berarti kan saya bisa menjual lebih mahal, kenapa saya harus menjual lebih murah, kan kayak gitu. Jadi strategi investasi bagi pemilik put option itu adalah, atau lebih baik dilakukan apabila pasar itu berada dalam kondisi bearish. Ya. Dia akan rugi kalau market itu relatif bullish, jadi harga saham kalau naik dia malah rugi. Jadi biasanya
strategi investasi, lindung nilai pada saat kondisi bearish itu ya caranya adalah dengan membeli opsi jual atau put option. Kemudian ilustrasinya seperti ini ya, sama. Jadi ini misal di harga, kan tadi exercise price-nya 6.000, jadi kalau harga ASI itu juga 6.000 atau 6.000 ke atas, maka pada saat dieksekusi ataupun dibiarkan sampai jatuh tempo, kerugian maksimalnya ya hanya sebesar premi opsinya. Kerugiannya hanya sebesar premi opsinya. Kemudian misal harga turun menjadi 5.880. Harga ASI di pasar 5.880. Saya bisa menjual di harga 6.000. Ya, saya bisa menjual di harga 6.000. Maka saya bisa mendapatkan margin keuntungan dari selisih 6.000 dikurangi 5.880 dikali 10.000. Tapi secara total saya belum profit maupun tidak loss karena kita harus membayar premi sebelumnya. Jadi ini margin keuntungan atau selisih harga spot dengan harga exercise price itu sama dengan preminya, jadi keuntungannya 0. Nah, pada saat harganya semakin turun, maka keuntungan dari put option ini mulai kelihatan. Jadi si pemilik put option ini akan mendapatkan keuntungan apabila kondisi market atau harga saham itu turun. Jadi semakin turun, dia semakin untung. Kita lanjutkan materi analisis opsi. Jadi setelah kemarin dibahas mengenai pengertian dasar, kemudian sampai simulasi, dan pada sesi ini kita akan bahas mengenai karakteristik investasi, kemudian strategi investasi menggunakan opsi itu sendiri. Nah, ini sama ya dengan yang tadi, cuma nanti kita akan tampilkan beberapa gambar yang lain. Jadi masih membicarakan mengenai karakteristik keuntungan dan kerugian dari memiliki opsi. Nanti akan kita bahas dari beberapa macam sudut pandang. Jadi sebenarnya ada 4 sudut pandang nanti. Ya, dan yang udah kita bahas tadi adalah 2 sudut pandang, yaitu pemilik atau pembeli call option dan pembeli put option. Nah, ini balik lagi pembeli call option. Nah, ini adalah perbandingan antara dua investor, di mana investor yang satu itu memiliki opsi call untuk saham XYZ dan investor yang kedua itu memiliki saham XYZ. Kita akan bandingkan skenario keuntungan dan kerugian dari masing-masing investor. Jadi di sini yang kolom paling kiri ini adalah perubahan harga saham XYZ. Kemudian di kolom pertama, kolom yang menunjukkan tingkat keuntungan atau kerugian dari pemilik opsi beli. Ya, bisa kita lihat bahwa semakin naik harga XYZ, maka semakin tinggi juga keuntungan dari pembeli atau pemilik opsi beli. Semakin turun saham XYZ, semakin turun harganya, tingkat kerugian dari pemilik opsi call itu akan berhenti maksimal senilai premi opsinya. Ya. Pada saat harga saham XYZ turun, ini kan pasti nggak akan dieksekusi kan, nggak akan dilaksanakan kan kontrak belinya. Nah, pada saat tidak dilaksanakan, maka kan ditunggu sampai jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo dan tidak melaksanakan kontrak call-nya, maka si pemilik opsi beli ini akan rugi, tapi kerugiannya sebatas premi opsinya. Nah, hal yang berbeda dialami oleh pemilik saham XYZ, si investor B ini. Pada saat saham XYZ itu naik, maka unrealized gain-nya juga naik,
Pada saat sahamnya turun, maka unrealized loss-nya juga akan naik. Gitu. Jadi, tingkat keuntungan dan kerugian saham XYZ itu berbanding lurus dengan harga saham si XYZ itu sendiri. Ya, bisa kita lihat ya bahwa si call option ini mampu membatasi atau memberikan limit tingkat kerugian pada level tertentu. Ya. Sedangkan bagi pemilik saham XYZ, tingkat keuntungan dan kerugiannya akan sangat berfluktuatif tergantung dari perubahan harga saham yang dimiliki. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, maka kira-kira seperti ini ya, profil keuntungan kerugian pembeli call option dan saham. Jadi pembeli saham ini ya, dia akan bergeser ke kiri sampai tidak terhingga apabila harga sahamnya semakin ke kiri. Ya, sebenarnya bukan tidak terhingga ya, sampai sampai di harga batas bawah ya. Kemudian di sisi lain semakin ke kanan harga saham atau semakin mahal harga saham, maka keuntungan dari pembeli saham ini juga akan naik sampai titik tidak terhingga. Sedangkan untuk pembeli call option ya kira-kira kayak gini profil keuntungan kerugiannya. Pada saat harganya turun secara teoritis sampai nilai 0, kerugiannya itu yang maksimal hanya sebatas preminya gitu. Tapi kalau harganya naik, pembeli call option akan mendapatkan margin keuntungan yang kira-kira hampir sama dengan pemilik saham XYZ. Kalau tadi kita sudah bahas dari sudut pandang pembeli opsi call atau opsi beli, maka sekarang kita bahas karakteristik keuntungan dan kerugian dari penjual opsi call. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa opsi ini kan transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual tanpa melibatkan emiten. Nah, dari tadi yang kita bicarakan tuh si pembelinya nih. Nah, sekarang bagaimana karakteristik keuntungan dan kerugian dari sudut pandangnya si penjual. Lebih khususnya penjual opsi call. Kalau kita lihat di sini, yang garis putus-putus ini adalah profil keuntungan dan kerugian pembeli opsi call. Sedangkan yang garis solid ini adalah profil keuntungan dan kerugian dari penjual opsi call. Bisa kita lihat bahwa garis keuntungan dan kerugian penjual maupun pembeli ini saling berkebalikan. Pada saat satunya untung, satunya rugi. Pada saat satunya rugi, satunya untung. Inilah yang disebut sebagai konsep zero sum game ya, zero sum game. Jadi kerugian seseorang satu pihak itu akan menjadi keuntungan bagi pihak yang lain. Ya kan mereka bertransaksi ya jual beli, yang satu rugi, yang satunya untung. Jadi di dalam konsep jual belinya opsi, gak ada yang namanya win-win solution. Yang ada namanya zero sum game. Gak ada yang dua-duanya bahagia, gak ada. Adanya zero sum game. Kayak gitu. Nah, pada saat harga itu turun, ya, pada saat harga turun, harga saham turun, pembeli itu kan tidak akan mengeksekusi opsinya. Maka kerugian pembeli itu maksimal senilai preminya. Sedangkan pada saat pembeli tidak melaksanakan hak belinya, maka hal tersebut akan menjadi tambahan keuntungan bagi si penjual opsi call karena dia sudah mendapatkan premi. Ya, dapatkan premi. Nah, pada saat harga itu semakin naik, maka ada kewajiban bagi penjual untuk ya, melepas sahamnya apabila si pembeli opsi call ini akan melakukan hak belinya. Ya, hak beli. Jadi misal harga perjanjiannya itu adalah 1000, gitu kan. Ternyata harga sahamnya sekarang 1500. Tentunya pembeli call opsi itu akan mendapatkan keuntungan tambahan margin karena bisa membeli lebih murah dari pasar. Dia bisa membeli di harga 1000 padahal harga pasarnya 1500. Sedangkan bagi penjual artinya dia harus menjual lebih murah dari pasar. Dia bisa menjual di harga 1500 tapi karena dia terikat kontrak opsi beli, ya dia punya hak untuk atau dia punya kewajiban untuk melepas sahamnya di harga 1000.
Itu pada saat si pembeli call opsinya memutuskan untuk mengeksekusi hak belinya. Nah, ini silahkan sambil direnungi ya. Ini biar nggak bingung, biar nggak balik-balik. Kemudian karakteristik keuntungan dan kerugian dari pembeli put option. Ini udah dibahas tadi. Kira-kira kayak gini. Jadi sekali lagi orang yang punya hak untuk menjual saham atau put option itu ekspektasinya pasar itu akan turun karena dari situlah dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi sama ya. Pada saat akhirnya pasar itu bearish dan harga saham underlying-nya itu turun, maka pada saat itulah si pembeli put opsi ini akan mendapatkan keuntungan ya, dapat margin keuntungan. Sedangkan pada saat harga sahamnya naik, dia rugi tapi kerugiannya sebatas harga preminya. Nah, ini kebalikan dengan pemilik saham XYZ ya pada saat harus menjual gitu. Nah, ini adalah profil keuntungan dan kerugian antara pembeli put option dengan penjual saham ya. Jadi bisa kita lihat bahwa pembeli put option itu sama dengan pembeli call option, dia punya batas maksimal kerugian tertentu. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa instrumen derivatif itu disebut juga sebagai instrumen yang bisa memberikan manfaat hedging atau lindung nilai karena dia bisa mengontrol kerugian maksimal itu pada tingkat berapa gitu. Sedangkan kalau kita punya asetnya langsung, kita kan nggak punya kontrol, dan pembeli put option yang nggak punya kontrol sih, cuma penekanannya adalah spreadnya atau variasi dari keuntungan dan kerugian dari pemilik saham itu akan lebih besar daripada pemilik opsi. Selanjutnya, karakteristik keuntungan dan kerugian penjual put option. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh penjual put option adalah harga premi opsi ya, sama kayak penjual call option ya. Sedangkan kerugian maksimumnya terjadi pada saat harga saham turun mencapai angka 0. Nah, ini diagram yang menunjukkan zero sum game antara pembeli put option dan penjual put option. Kalau kita lihat ya, jadi keuntungan maksimal penjual put option itu adalah diperoleh pada saat satu harga saham naik, dan yang kedua keuntungan maksimalnya ya sebatas premi opsinya. Berkebalikan dengan pembeli put option ya. Pada saat harga sahamnya naik, maka dia rugi dan kerugiannya sebatas premi opsinya. Pada saat harga saham turun, profil keuntungan dari pembeli put option akan naik. Kenapa? Karena misal exercise price-nya 1000, harga sahamnya sekarang 800. Berarti pembeli put option punya hak untuk menjual saham sesuai dengan kontrak opsinya di harga 1000. Harga yang lebih mahal dari harga pasar. Misal harga pasarnya tadi 800. Pembeli put option. Nah, pada saat pembeli put option melakukan hal tersebut, maka penjual put option akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena dia diwajibkan untuk membeli saham sesuai dengan kontrak opsinya di harga 1000, padahal harga pasar sekarang adalah 800. Jadi si penjual ini harus membeli saham yang dijual oleh pembeli put option. Nah, ini bisa agak membingungkan ya. Maka silakan diresapi dulu. Pembeli put option itu adalah pihak yang bisa atau yang memiliki opsi untuk menjual saham. Ya. Pembeli put option itu artinya orang yang membeli kontrak opsi jual. Nah, orang yang membeli kontrak opsi jual adalah orang yang punya hak untuk menjual saham di harga yang sudah disepakati. Ya. Nah, penjual put option adalah orang yang menjual kontrak opsi jual kepada pembeli put option. Kewajiban dari penjual put option adalah melaksanakan perjanjian kontraknya apabila si pembeli put option itu menjual sahamnya. Berarti perjanjian kontraknya adalah kalau pembeli put option ini menjual saham, maka penjual put option ini harus membeli sahamnya di harga exercise.
gitu. Nah, ini agak ribet, agak membingungkan. Nanti silakan dibayangkan lebih dulu.